Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dita Angga Pribadi dengan NIM 052476406 akan memaparkan materi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama, latar belakang. Kota adalah ruang yang terus berkembang melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi sebagai dijelaskan oleh Dokiadis tahun 1968. Transformasi kota terjadi melalui tahapan penetrasian, invasi, dan dominasi hingga suksesi. Dalam kenyataan di lapangan, masyarakat sering melakukan pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan rencana tata ruang. Akibatnya muncul berbagai dampak seperti perubahan sosial, budaya, ekologi, serta ekonomi. Karena itu diperlukan identifikasi guna lahan agar dinamika perubahan kota dapat dipahami secara lebih objektif. Rumusan permasalahan. Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara fungsi lahan yang direncanakan dengan kegiatan aktual masyarakat dalam beberapa wilayah. Kegiatan komersial muncul di zona permukiman atau kegiatan informal muncul di area yang bukan peruntuknya. Transformasi ini terjadi cepat dan tidak teratur. Tujuan dan sasaran. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dengan kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung. Sasarannya meliputi 1. Mengidentifikasi karakteristik guna lahan. 2. Mengidentifikasi variasi kegiatan yang ada pada setiap fungsi lahan. Yang ketiga, mengetahui kegiatan yang berkembang di berbagai wilayah. Keluaran penelitian. Keluaran utama yang diharapkan adalah laporan hasil survei yang bisa digunakan sebagai dasar untuk proses perencanaan selanjutnya, termasuk peta guna lahan, tabel variasi kegiatan, dan analisis awal kesesuaian ruang. Lingkup wilayah. Survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Pelaksanaan survei direncanakan selama 2 minggu agar observasi di tiap wilayah dapat dilakukan secara menyeluruh. Konsep guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi formal yang ditetapkan pemerintah seperti permukiman, komersial, industri, RTH, hutan lindung, dan campuran. Sementara itu, kegiatan adalah aktivitas yang benar-benar terjadi pada suatu parsil. Kegiatan ini sesuai atau justru melanggar fungsi lahan. Transformasi ruang. 4 tahap transformasi ruang yang perlu dipahami adalah 1. Penetrasi, masuknya kegiatan baru. Yang kedua, invasi, kegiatan baru semakin intens. Yang ketiga, dominasi, kegiatan baru menguasai area. Yang terakhir, suksesi, kegiatan lama digantikan sepenuhnya. 4 proses ini banyak ditemukan pada koridor-koridor pertumbuhan Kota Bandung. Metode pelaksanaan. Pelaksanaan survei dimulai dari yang pertama, menentukan perumusan masalah. Yang kedua, identifikasi pertumbuhan data. Yang ketiga, penentuan populasi dan sampel. Yang keempat, penyusunan perangkat survei. Kemudian, survei lapangan dan tahap pengolahan data. Visualisasi data. Dalam laporan akhir, data akan disajikan dalam bentuk peta guna lahan, peta kegiatan aktual, grafik, komposisi kegiatan per wilayah. Visualisasi ini penting untuk mengetahui tingkat kesesuaian fungsi ruang. Temuan awal. Beberapa temuan awal yang sering muncul dalam kasus Bandung adalah yaitu meningkatnya fungsi campuran, masuknya kegiatan komersial ke area permukiman, serta adanya penurunan kualitas lingkungan akibat tekanan kegiatan. Implikasi perencanaan. Implikasi yang dapat ditarik antara lain
yaitu perlunya pengendalian pemanfaatan ruang, pembaruan zonasi agar adaptif terhadap perubahan, dan yang terakhir, penguatan pengawasan kegiatan masyarakat. Kesimpulan, Kota Bandung mengalami perubahan penggunaan lahan yang cepat dan berlapis. Transformasi ruang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Identifikasi guna lahan diperlukan untuk memahami pola perubahan dan aktivitas ruang. Hasil analisis menjadi dasar dalam evaluasi kebijakan pengelolaan kota. Demikian paparan mengenai identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran awal tentang dinamika pemanfaatan ruang di kota besar dan pentingnya pengendalian tata ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.